Tanya Haidar di ujung telepon. Saya serius, Pak. Jawab mantap Layem. Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Karena saya. Layem ragu untuk menjelaskan alasannya. Ia tak mungkin mengatakan bahwa dirinya saat ini tengah terpuruk, tengah membutuhkan tempat tinggal, juga tengah ingin meluapkan perasaan dendamnya. Ah, sudahlah, tak perlu kau jawab. Itu urusan kamu. Yang penting akhirnya kamu mengambil keputusan yang tepat. Tapi saya punya satu syarat, Pak. Sahut Layem. Apa itu? Bolehkah saya tinggal di rumah Bapak? Saat ini saya tidak punya tempat tinggal, Pak. Saya tidak punya tujuan. Tentu, kamu boleh tinggal di tempatku. Malah memang itulah rencanaku. Kamu akan bisa lebih leluasa melakukan pekerjaanmu dengan kamu tinggal satu atap dengan istriku. Terang Haidar. Layem seketika lega. Walau dadanya menjadi berdesir ketika harus mengingat pekerjaan apa yang akan ia lakukan. Kamu ingin ke tempatku sekarang? Tanya Haidar. Iya, Pak. Baiklah. Kamu datang saja ke apartemen Bumi Kencana yang ada di Jalan Melati. Kamu langsung naik ke lantai 106. Aku dan istriku tinggal di situ. Haidar menjelaskan alamat rumahnya. Baik, Pak. Sekarang juga saya akan ke sana. Setelah obrolan tersebut, Layem pun mematikan panggilannya. Kini ia pun nampak antusias menunggu bus yang datang. Bus yang akan mengantarkannya ke tempat tujuan, yaitu ke alamat tempat tinggal Haidar dan Orol. Layem turun dari bus. Ia berjalan masuk ke kawasan gedung apartemen. Kondisi bajunya yang basah kuyup membuat perhatian security jadi tertuju ke arahnya. Dek, panggil security tersebut. Ya, Pak. Layem langsung mendekat ke arah si security. Kamu salah satu penghuni apartemen ini? Tanya si security. Karena ia begitu asing dengan sosok Layem. Bukan, Pak. Lalu kamu ngapain di sini? Saya mau ke tempatnya Pak Haidar, Pak. Kamu tamunya Pak Haidar? Iya, Pak. Coba tunjukkan kartu identitas kamu. Layem segera mengambil dompetnya dari dalam tas ransel yang semula bertengger di punggungnya. Ia segera menyerahkan kartu identitasnya kepada laki-laki berseragam putih tersebut. Ia menyadari kawasan apartemen elite seperti ini penjagaannya memang begitu ketat. Jadi wajar jika si security sedikit menaruh curiga padanya. Setelah memperhatikan dengan saksama kartu identitas Layem, security itu pun akhirnya membiarkan Carema, ia tersebut untuk segera pergi ke apartemen tempat tinggal Haidar berada. Apartemen nomor 106 yang ada di lantai 3. Layem masuk ke dalam lift. Lift itu pun bergerak ke atas. Hanya beberapa detik, Layem pun sampai ke tempat tujuan. Ia segera keluar dan segera mencari letak apartemen yang ia maksud. Layem akhirnya menemukannya. Kini ia sudah berdiri di depan pintu apartemen tersebut. Dengan gerakan ragu-ragu, ia menekan tombol bel yang disediakan. Ia menekannya beberapa kali. Cekrek. Pintu akhirnya terbuka. Sosok Orol pun muncul di hadapan Layem. Orol terkejut, karena ia masih ingat betul sosok Layem. Sosok yang dilihatnya tadi siang saat di coffee shop. Sosok yang menurutnya sangat tampan dan sangat menarik di matanya. Pikir Orol, kenapa laki-laki muda itu bisa bertamu ke rumahnya? Apalagi di jam malam seperti ini. Hei, kamu udah datang? Haidar pun muncul. Ia langsung menyapa kehadiran Layem. Mas, dia karyawan coffee shop yang tadi siang, kan? Bisik Orol kepada Haidar. Iya. Jawab santai Haidar. Kenapa dia tiba-tiba datang ke sini? Nanti saja aku jelaskan. Timpal Haidar. Ayo, Layem. Masuklah. Perintah Haidar kepada Layem yang masih berdiri di ambang pintu. Tapi baju saya basah, Pak. Nanti lantainya kotor.
ucap Haidar. Tak apa-apa. Kamu tak perlu sungkan. Anggap saja rumah sendiri. Lagian, mulai sekarang kan kamu akan tinggal di sini. Mata Oral langsung membulat ketika ikut mendengar apa yang diucapkan sang suami kepada laki-laki asing yang kini ada di rumahnya tersebut. Tetapi ia tak langsung menanyakan maksud ucapan Haidar. Pikirnya, nanti saja setelah mereka hanya berdua saja. Oral! Panggil Haidar ke arah sang istri. Ya, Mas? Timpal Oral. Antarkan dia ke kamar tamu, Gi! Biar dia bisa ngeringin badannya, terus istirahat. Iya, Mas. Oral mau tak mau patuh dengan perintah sang suami. Ayo, ikut aku. Ajak Oral terhadap Layem. Baik, Nyonya. Layem segera mengikuti langkah kaki Oral. Berjalan di belakang Oral. Hingga sampailah mereka ke sebuah kamar. Kamar yang tak terlalu besar, juga tak terlalu kecil. Mereka pun segera masuk. Kamu bisa istirahat di sini, ucap Oral. Itu tempat tidurnya. Kalau kamu butuh selimut, kamu tinggal ambil di lemari itu. Tambahnya, Oral menuding sebuah almari besar di kamar ini. Oh ya, di sini juga ada kamar mandi dalamnya. Di situ. Kamu bisa menggunakannya. Iya, Nyonya. Kamu mau langsung mandi, kan? Badanmu kotor. Takutnya mengotori perabotan yang ada di sini. Oral memperhatikan sosok Layem dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ia bereaksi jijik dengan penampilan Layem saat ini. Iya, Nyonya. Habis ini saya akan langsung mandi. Baguslah. Usai pembicaraan tersebut, Oral segera keluar dari kamar ini. Sedang Layem, ia tampak melepas tas ransel yang ada di punggungnya. Ia meletakkannya ke atas lantai. Baru setelah itu, ia melepas t-shirt basah yang semula melekat di tubuhnya. Ia bermaksud ingin segera melakukan aktivitas mandi untuk membersihkan tubuhnya. Namun tiba-tiba, cekrek, pintu kembali terbuka. Oral nyelonong masuk ke dalam. Ini handuk untuk kamu. Di kamar mandi belum ada, ha? Ucapan Oral terhenti. Ia tampak terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Ia melihat Layem yang tengah bot, lanjang dada. Keadaan yang tak pernah ia alami selain terhadap sang suami. Hah! Oral refleks membalikkan tubuhnya jadi membelakangi keberadaan Layem. Ia tak mau keterusan melihat tubuh orang lain. Sedang Layem cepat-cepat memakai kaos basahnya kembali. Maaf, Nyonya. Ucap Layem. Kenapa kamu minta maaf? Aku yang harusnya minta maaf. Timpal Oral. Nih, handuknya. Oral menyodorkan handuk yang ia bawa. Tetapi dengan posisi tubuhnya yang masih membelakangi keberadaan Layem. Layem pun segera menerimanya. Setelah itu, Oral cepat-cepat pergi dari kamar ini. Seolah ia ingin segera buru-buru melarikan diri dari suasana yang baru saja. Haf, apa-apaan yang barusan? Bisa-bisanya aku nyelonong masuk gitu aja. Tapi salah dia juga sih. Ngapain dia ngelepas baju nggak di kamar mandi? Rutuk Oral sambil berjalan menuju ke kamarnya sendiri. Ia ingin menemui sang suami. Ingin mendengar penjelasan mengapa Layem bisa datang ke rumah ini. Mas, panggil Oral begitu masuk ke dalam kamar. Ya, sayang. Timpal Haidar. Laki-laki itu tengah duduk di atas tempat tidur. Duduk sambil membaca buku di pangkuannya. Sekarang waktunya kamu jelasin semuanya sama aku. Jelasin apa? Tentang Bok A itu, Mas. Kamu ingin nanya apa? Aku akan menjawabnya. Kenapa dia tiba-tiba datang ke sini? Aku menyuruhnya. Kenapa? Dia sedang butuh tempat tinggal. Apa hubungannya sama kamu? Bukankah kamu baru mengenalnya tadi siang? Kenapa kamu udah begitu baik sama dia? Pertanyaan Oral bertubi-tubi. Karena mulai hari ini dia akan bekerja padaku. Bekerja?
Bekerja apa? Oral mengernyitkan kening. Aku akan melakukan niatanku yang sudah kusampaikan sama kamu kemarin. Niatan apa, Mas? Mencari pasangan berci, ente untuk kamu. Laki-laki yang akan membuatmu hamil. Dan sudah kuputuskan, Bok, itulah yang kupilih. Karena menurutku, semakin muda, akan semakin baik. Dia akan semakin berkesempatan memunculkan bibit keturunan di perut kamu. Lagi pula, bukankah menurutmu dia sangat menarik? Pas dengan selera kamu. Jadi mulai sekarang anggap saja dia adalah suami keduamu. Dia yang akan memenuhi kebutuhan batinmu. Dia yang akan... Kamu gila, Mas! Oral memotong ucapan Haidar. Aku kan kemarin udah bilang, aku nggak mau, Mas. Aku nggak setuju dengan rencanamu. Mana bisa aku berhubungan dengan laki-laki lain? Mana bisa aku berbuat seperti itu? Itu sama aja aku telah mengkhianatimu, Mas. Aku sama aja udah selingkuh di belakang kamu. Aku tak masalah, Rel. Aku benar-benar rela. Asal kau tak menggunakan perasaanmu, kuanggap kamu tidak sedang mengkhianatiku. Aku butuh bayi yang lahir dari rahimmu, yang sedang dinanti-nantikan oleh papaku. Sedangkan kamu butuh sentuhan laki-laki, bukan? Jadi kita akan sama-sama menguntungkan. Maka tak ada salahnya kita melakukan rencana ini. Aku nggak mau, Mas. Please, Rel. Anggap saja ini demi aku. Kamu cintakan sama aku? Jadi tolong penuhi keinginanku. Karena apa kau tahu, papaku sudah mulai mencari adik laki-lakiku. Ternyata yang ia katakan waktu itu tak sekedar ancaman belaka. Kalau aku tak bisa segera menghadirkan cucu untuk papa, dia benar-benar akan mewariskan semua kekayaannya untuk adikku. Bayangkan, kalau itu benar-benar terjadi, aku akan mendadak jadi miskin. Aku akan hidup sengsara. Dan tentunya kau pun juga akan merasakan hal yang sama. Kau tak mau jika hal itu sampai terjadi, kan? Jadi, please, Rel, ikuti saja rencanaku. Berhubunganlah dengan Bok, itu. Dan setelah kau berhasil hamil, kita bisa meminta dia untuk pergi dari kehidupan kita. Kita akan kembali menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia. Aku akan sembuh dari traumaku. Dan aku akan menjadi suami yang baik untuk kamu. Kali ini Oral terdiam. Ia benar-benar bimbang. Di sisi lain, ia tak mungkin melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki lain. Tapi di sisi lain pula, dia sama sekali tak tega jika Haidar harus kehilangan harta kekayaan dari sang papa. Ia tak sanggup jika melihat sang suami hidup dalam kesengsaraan. Bagaimana, Rel, kamu mau kan? Oral masih terdiam. Haf. Haidar menghela nafas. Ia tampak patah semangat. Ya sudah, kalau kamu tak mau, aku tak akan memaksamu. Tapi dengan berat hati, aku akan menceraikanmu, Rel. Glek. Oral langsung tercekat. Maksud kamu apa, Mas? Aku tak mau menjadi bebanmu, Rel. Aku tak rela jika kamu harus hidup sengsara bersamaku. Jadi jika kamu tak mau melakukan rencanaku, lebih baik kita berpisah saja. Dengan hidup sendiri-sendiri, pasti kamu akan menemukan kebahagiaanmu. Kau akan menikah lagi. Kau akan menemukan suami sempurna yang bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batinmu. Sedang aku akan bilang sama papa bahwa kita memang harus berpisah. Aku akan merelakan apapun yang aku miliki saat ini. Aku akan menikmati kesendirianku. Aku akan... Baiklah, Mas. Oral memotong ucapan Haidar. Aku akan melakukan rencanamu. Lirihnya. Jadi kamu setuju? Oral dengan terpaksa menganggukkan kepalanya. Pikirnya, ini demi rasa cintanya terhadap Haidar. Ia tak ingin kehilangan Haidar. Ia tak ingin berpisah dengan laki-laki tersebut. Tapi aku punya permintaan, Mas. Tambah Oral. Permintaan apa, Rel? Jangan paksa aku untuk melakukannya dalam waktu dekat ini. Aku butuh mengenal Bok, itu terlebih dahulu. Setidaknya sampai kami sama-sama tak merasa asing. Baiklah, Rel, aku setuju. Lakukanlah ketika kamu sudah siap. Pagi, sayang.
Sapa Haidar begitu masuk ke ruang makan. Berjalan ke arah Oral, lalu mengecup kening wanita cantik tersebut. "Pagi, Mas," balas Oral. "Pagi ini kamu bikin sarapan apa?" tanya Haidar. Ia sambil beranjak duduk. Ia selalu antusias dengan makanan yang dimasak sendiri oleh Oral. Karena menurutnya masakan sang istri adalah masakan paling enak sedunia. "Soto daging sapi kesukaan kamu." Oral meletakkan makanan yang ia maksud ke atas meja makan. Kayaknya enak." Haidar pun mengendus-endus makanan tersebut. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Rupanya Layam. Ia yang sudah berpenampilan rapi, mengenakan seragam sekolahnya, tampak masuk ke ruang makan. "Hei, Layam, ayo sarapan dulu," ajak Haidar. "Iya, Pak." Layam pun berjalan mendekat. Lalu ia segera duduk ikut bergabung dengan Haidar dan Oral. "Siapa bilang kamu boleh ikut makan satu meja sama kami?" ucap ketus Oral. Layam pun terkejut, begitupun dengan Haidar. Maaf, Nyonya." Layam pun segera berdiri. "Tak apa-apa, Layam. Kamu duduklah kembali. Kita makan di sini sama-sama," ucap Haidar. "Mas." Oral hampir memprotes. Tetapi tatapan Haidar segera mencegah perbuatan tersebut. Maka Oral pun tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ia membiarkan Layam kembali duduk seperti sebelumnya. "Kamu suka soto daging sapi?" tanya Haidar ke arah Layam. "Suka, Pak. Kalau begitu makanlah yang banyak. Masakan istriku tuh enak banget. Pasti kamu nanti akan ketagihan." Layam tersenyum. Ia hampir menyeduk masakan soto yang dimaksud Haidar. "Aku buat masakan itu khusus untuk suamiku, bukan untuk orang lain," celetuk Oral. Mendengarnya, Layam pun jadi mengurungkan niatannya. "Tak apa-apa, ambil saja. Aku kan juga tak mungkin menghabiskan soto itu semuanya," ujar Haidar. "Saya makan sama ini saja, Pak." Layam menunjuk lauk tempe yang ada di atas meja. Lauk paling sederhana di antara yang lainnya. Tetapi Haidar tak menggubris ucapan Layam. Ia segera mengambil piring Layam, lalu menuangkan soto dan lauk-lauk yang lainnya ke dalam piring tersebut. "Buruan dimakan!" Haidar meletakkannya ke hadapan Layam. "Makasih, Pak," lirih Layam. Setelah itu, ia benar-benar menikmati makanannya yang sudah diambilkan oleh Haidar. Sedang Oral, bibirnya tampak mengerucut. Ia begitu tak suka melihat perlakuan Haidar terhadap Layam. "Hei, Bok! Ah!" panggil Oral ke arah Layam tanpa menyebut nama. "Ya, Nyonya?" Layam langsung melihat ke arah Oral. "Rumah kamu di mana?" "Rumah saya di Jalan Cempaka. Semalam kamu gak pulang dan malah menginap di sini. Emang kamu gak dicari ibumu? Ah, pasti kamu anak nakal, kan? Jarang pulang ke rumah. Pasti kamu bandel. Suka keluyuran. Gak betah kalau di rumah. Makanya kamu. Saya diusir sama ibu saya, Nyonya." Glek. Oral langsung tertegun mendengar jawaban Layam. Ia sempat terbengung sebentar. Tetapi kemudian, ia pun berbicara kembali. "Tuh kan, berarti kamu mang bandel, makanya sampai diusir sama ibu kamu." Layam terdiam. Ia tak menimpali ucapan Oral. Karena ia tak mungkin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Soto buatan istriku enak kan?" ucap Haidar. Ia sengaja mengalihkan suasana. "Iya, Pak. Enak," jawab Layam. "Kalau kamu pengen nambah, tinggal ambil saja." "Sudah, Pak. Saya sudah kenyang."
Haidar menelangkupkan sendok dan garpu yang baru saja ia gunakan ke atas piringnya yang sudah kosong. Ia beranjak. Ia hampir membawa bekas peralatan makannya. "Kamu mau ngapain?" tanya Haidar. "Saya mau cuci piring ini, Pak." "Tak usah. Nanti Artku yang akan melakukannya. Letakkan saja di situ." "Baik, Pak." Layem patuh. Ia meletakkan kembali peralatan makannya ke atas meja. "Kamu mau berangkat sekolah sekarang?" tanya Haidar. "Iya." "Mau naik apa kamu?" "Naik bus." "Memangnya sekolah kamu di mana?" "Di SMU Cendekiawan." "Berarti searah sama rumah Ririn kan, Rel?" ucap Haidar ke arah Orel. "Ya," jawab Orel singkat. "Kamu kan habis ini mau ke rumah Ririn. Gimana kalau kamu anterin Layem sekalian?" "Hah?" Orel tampak terkejut. "Enggak ah, Mas. Ngapain aku anterin dia segala?" Orel seketika menolak. "Kan tujuan kalian searah. Daripada Layem naik bus, yang mending nebeng kamu lah." "Nggak usah, Pak. Saya nggak apa-apa kok naik bus," sahut Layem. Ia begitu tak enak terhadap Orel. "Nggak apa-apa, Layem. Kamu bareng istriku aja. Lebih enak naik mobil pribadi daripada naik bus." "Aku nggak mau, Mas." "Kamu maksa banget sih," omel Orel. "Ayolah, Rel. Bukankah katamu kamu ingin mengenal dia lebih jauh lagi? Salah satunya ya dengan cara seperti ini. Nanti di sepanjang perjalanan, kalian bisa ngobrol banyak hal. Kalian pasti bisa akrab. Dan setelah itu, kalian pasti bisa melakukan hubungan tanpa perasaan canggung." Haidar terang-terangan menyinggung apa yang diutarakan Orel semalam. Keinginan Orel untuk mengenal terlebih dahulu sosok Layem, sebelum mereka melakukan hubungan layaknya suami istri seperti keinginan Haidar. Kini Orel pun jadi begitu malu terhadap Layem. "Berangkatlah bersama istriku, Layem. Dia akan mengantarmu sampai sekolah," ucap Haidar ke arah Layem. Seketika Layem menengok ke arah Orel. Kali ini tak ada kalimat protes dari Orel. Malahan, Orel tampak beranjak dari tempat duduknya. "Ayo, berangkat!" ajak Orel terhadap Layem dengan nada suara ketus. Orel melangkah meninggalkan ruang makan. Sedang Layem berjalan di belakangnya. Mereka segera ke depan, keluar dari apartemen ini. Mereka berdua segera masuk ke dalam lift. Berdiri bersebelahan tapi tanpa saling berucap. Pintu lift pun terbuka begitu sampai ke lantai tujuan. Orel melangkah keluar lebih dulu, disusul oleh Layem di belakangnya. Kini mereka tengah berada di kawasan basement. Orel menghampiri mobilnya. Mobil mewah berwarna merah menyala. Orel segera naik, ia duduk di kursi kemudi. Karena tak mungkin ia menyuruh Layem untuk mengemudikan mobilnya. Selain ia tak tahu apakah Layem bisa menyetir. Ia juga tak mau menyuruh anak sekolah untuk melakukan kegiatan seperti ini. Layem membuka pintu belakang. Ia hampir duduk di kursi penumpang. "Kamu mau duduk di situ?" tanya Orel. "Iya, Nyonya." "Hah? Kamu pikir aku supir kamu?" omel Orel. "Jadi saya harus duduk di mana?" Layem kebingungan. "Ya duduk di depan lah." "Di mana lagi?" "Baik, Nyonya." Layem segera melakukan perintah Orel. Duduk di depan, di samping Orel. Awalnya pandangan Layem tertuju ke depan. Tapi nalurinya sebagai laki-laki membuat matanya tak sengaja tertuju ke arah paha Orel yang terlihat begitu menggiurkan. Paha yang hanya berbalut rok berukuran mini. Orel seketika sadar dengan arah mata Layem. "Dasar! Kek, Ilka, Cil ternyata udah sum!" rutuk Orel pelan. Mungkin samar-samar terdengar di telinga Layem. Maka Lian pun bergegas mengalihkan pandangan. Ia tak berani lagi melihat ke arah paha Orel. Pandangannya menoleh ke samping,
keluar jendela. Mobil pun mulai melaju. Oral mengendarainya dengan kecepatan sedang. Berjalan melewati jalanan ramai di pagi hari ini. Oral dan Layem sama-sama terdiam. Oral enggan mengajak Layem berbicara. Sedang Layem takut untuk memulai obrolan. Karena ia menyadari sepertinya Oral tak begitu menyukainya. Oral fokus mengemudikan mobilnya. Tetapi sesekali ia melirik ke arah Layem. Oral terpukau. Ia mengakui Layem sebetulnya sangatlah tampan. Parasnya nyaris sempurna. Dengan wajah yang sedikit oriental. Tinggi badan yang menjulang. Dan bentuk tubuh yang sangat atletis. Sayangnya, Oral jadi membenci bau cahre maja tersebut. Mungkin karena bayang-bayang ia yang harus berhubungan dan tanpa perasaan dengannya lah, yang menjadikan kekagumannya pun seketika hilang. "Ini kan sekolah kamu?" tanya Oral setelah mobilnya berhenti di depan gerbang sekolah SMU Cendekiawan. "Iya, Nyonya." "Ya udah, buruan turun," usir Oral. Layem segera mencangklongkan tas ke punggungnya. Setelah itu, ia membuka pintu di sampingnya. "Makasih udah mengantar saya ke sekolah," tutur Layem. Tanggapan Oral hanya seperti itu. Layem pun segera turun. Sedang Oral segera menjalankan mobilnya kembali. Meninggalkan jalanan yang ramai oleh para anak-anak sekolahan. Merepotkan," rutuk Oral sambil terus mengemudikan mobilnya. "Dert!" Tiba-tiba getaran handphone terdengar. Oral segera meraih benda pipihnya yang tergeletak di atas dashboard mobil. Tetapi rupanya getaran itu bukan berasal dari handphonenya. Oral pun kebingungan. Ia pun menyetir sambil mencari arah suara tersebut. Seketika ia langsung melihat keberadaan handphone lain di atas kursi yang tadi ditempati oleh Layem. Handphone Tubo, ternyata ketinggalan. Oral segera meraihnya. Dan getaran masih terus terjadi. Oral pun memperhatikannya. Rupanya ada sebuah panggilan dari nomor yang diberi nama ibuku. Ibunya dia telepon. "Aku angkat enggak ya?" Oral kebingungan. "Aku angkat ajalah. Kali aja penting." Oral pun segera menekan tombol terima. Lalu ia melekatkan benda pipih tersebut ke daun telinganya. Ia hampir berucap untuk menyapa. Tapi tiba-tiba saja. "Hah, anak sialan!" teriak Claudia di ujung telepon. Seketika Oral pun terkejut. "Bilang sama gurumu, tak usah menghubungiku lagi untuk meminta uang tunggakan sekolah. Aku udah bukan lagi ibumu. Kamu bukan anakku. Kamu bukan kewajibanku lagi. Kamu lunasi sendiri uang sekolahmu. Kamu pikir sendiri. Jika kamu tak sanggup, kamu pergi saja yang jauh. Atau kalau perlu, kamu mati saja, anak sialan. Daripada kamu hidup, hanya menyusahkan orang lain." Oral bergetar mendengar omelan tersebut.